Puji Tuhan, saudari, kita akan kembali ke dalam pengenapan, yaitu pelajaran kebenaran untuk level 1, volume 4, untuk pelajaran yang ke-37, saudari ya. Hari ini kita akan melihat mengenai penebusan, yaitu dalam aspek pembasuhan. Saudari, kita akan memulai pelajaran ini. Kita akan start ya. Oke, kita lihat aspek penebusan, saudari ya. Kita tahu bahwa penebusan Kristus, kematiannya di kayu salib, ini ada dua aspek dari mengenai penebusan. Pertama adalah pengampunan, yang kedua adalah pembasuhan. Kalau pengampunan, saudari ya, ini berkaitan dengan masalah penghukuman. Seseorang yang berdosa, orang yang bersalah pasti dihukum. Apalagi kita adalah orang berdosa, kita pasti menerima hukuman daripada Allah. Ya, Allah mempunyai satu hukum terhadap umat yang telah diciptakannya. Karena manusia berdosa, maka manusia menerima penghukuman daripada Allah. Tapi puji syukur pada Tuhan, ada satu penebusan yang telah dirampungkan oleh Kristus. Dan penebusan ini membawa kita pada pengampunan atas dosa-dosa kita. Puji Tuhan, saudara ya. Tapi selain itu, ada satu aspek mengenai penebusan itu adalah pembasuhan. Saudari, pembasuhan itu apa? Pembasuhan adalah kita sudah banyak melakukan perkara dosa, perbuatan dosa kita. Nah, hari ini melalui penebusan Kristus, melalui penebusan ini, kita semua jejak dosa-dosa kita ini dihapus. Nah, puji Tuhan, inilah pembasuhan. Saudara, pembasuhan adalah menghapus semua jejak dosa kita. Kalau pengampunan adalah membatalkan penghukuman atas dosa kita. Puji Tuhan, saudara, ini kita jelas mengenai perkara ini ya. Di dalam aspek penebusan ini ada dua hal, yaitu pengampunan dan pembasuhan. Sekarang kita akan lebih dalam lagi, kita akan bicarakan mengenai pembasuhan. Jadi, kenapa kita perlu dibasuh? Ya, kita mesti melihat latar belakangnya lebih dahulu, ya saudara ya. Pembasuhan ini diperlukan karena kita adalah orang berdosa. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudari, semua orang, ya, tidak ada melihat latar belakang, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya, karena kita semua dulunya adalah orang berdosa. Ya, tidak ada satupun yang baik. Semua berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, puji syukur pada Tuhan, saudari, hari ini kita telah mendapatkan penebusan. Ya. Nah, tapi kita lihat latar belakang ini, dosa ini, saudari, tidak hanya asal kita disebut orang dosa saja, tetapi ternyata dosa ini hidup. Ya. Dosa ini mendatangkan satu maut, saudari, mengakibatkan satu maut. Ya, sebab itu dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Saudari, upah dosa ialah maut. Oh, saudari, ada maut. Ya, maut adalah kematian. Allah sangat membenci perkara kematian. Karena itu maut ini, saudari, betul-betul merusak. Maut ini yang diterima oleh manusia itu merusak manusia. Ya. Dan kapan dia mendapat maut? Nah, pada saat manusia pertama itu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, bukankah Tuhan mengatakan di dalam kitab Kejadian, kapan engkau makan buah dari pohon pengetahuan ini, maka engkau akan mati. Nah, saudari, mati ini adalah maut, kematian. Ya. Oh Tuhan Yesus. Tapi maut ini hari ini merusak di dalam mati, membuat roh kita ini mati. Kelihatan luarnya tidak mati, tapi roh kita mati. Nah, maut ini juga menyebar, saudara ya. Bukan hanya di roh saja, tapi menyebar ke dalam jiwa kita sampai ke tubuh kita. Nah, saudara, jadi maut ini benar-benar merusak manusia. Nah, akhirnya perusakan oleh maut ini menyebabkan apa, saudara? Menyebabkan banyak perkara. Pertama adalah bibir yang najis, saudara ya. Yesaya pasal 6 ayat 5 dikatakan, aku tinggal di antara bangsa yang najis bibirnya. Najis, mereka mengatakan perkataan-perkataan yang tidak benar, tidak wajar, ya. Mereka sangat berdosa, bahkan mungkin juga bisa mengata-ngatai Allah, ya. Oh Tuhan Yesus. Jadi begitu rusaknya manusia.
Bahkan membuat manusia bukan hanya najis, tapi bahkan manusia menyeleweng, ya, tidak suka akan hukum Allah, ya, suka perkara-perkara bejat, perkara-perkara kotor, ya. Ini manusia menyukai perkara-perkara demikian. Bahkan di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 24 dikatakan, sorry ya, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Mereka karena akan kecemaran. Jadi hati mereka suka akan hal-hal yang cemar. Sehingga tubuh mereka pun dicemarkan oleh perkara-perkara itu. Karena keinginan hati ini, ya, mereka lampiaskan di dalam tubuh mereka. Diekspresikan dalam tubuh mereka. Karena ini kita lihat di dalam masyarakat, ya, orang lebih suka tidak lagi memutuskan masalah pernikahan. Mereka mencemarkan masalah pernikahan. Kawin mengawinkan dan akhirnya terjadi perceraian. Mudah sekali, saudara. Akan manusia mencemarkan dirinya, ya, membuat dirinya melakukan segala perkara cemar, kotor, najis, hina, saudara. Oh Tuhan Yesus, begitulah manusia, karena hatinya sudah cemar, sehingga apa yang dilakukannya juga cemar. Ya, karena apa? Hatinya sudah membatu. Tidak lagi manusia lebih suka mendengarkan perkataan yang baik, perkataan yang bijak. Ya, mereka tidak lagi menganggap itu ada yang perlu. Ya, mereka yang perlu adalah kepuasan dari hawa nafsu mereka sendiri. Hati yang cemar tadi menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak seturut dengan kehendak Allah. Saudara, karena inilah kita melihat betapa ada perlunya pembasuhan. Saudara, ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat, saudara, masalah pembasuhan. Nah, pembasuhan ini ada dua aspek, ya. Satu aspek posisi, kedua adalah aspek watak, pembasuhan watak, ya. Aspek posisi ini adalah membasuh secara objektif. Kalau watak adalah membasuh secara subjektif. Apa itu objektif? Objektif adalah perkara ini telah dilakukan oleh Allah di luar kita, ya. Diselesaikan Allah di luar kita. Dan kita tinggal mendapatkannya. Kita tinggal dipindahkan posisinya saja, ya. Dari posisi yang tidak benar kita dipindahkan ke yang benar. Nah, tapi pengudusan watak dalam pengudusan subjektif adalah pengudusan yang bisa kita alami, ya, bisa kita alami, saudara, dalam kehidupan kita. Oke, saudara, kita akan masuk ke dalam poin A. Dikatakan pembasuhan posisi adalah oleh darah. Oh, puji syukur pada Tuhan. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Bagaimana dosa kita bisa diampuni? Nah, saudara, kita perlu ada darah. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, hanya oleh darah lah Allah mengampuni kita. Mengampuni apa? Mengampuni segala dosa kita. Ya, darah siapa? Darah Kristus. Ya, Kristus mati bagi kita. Dan darahnya hari ini membuat kita bisa diampuni segala dosa kita dan ditebus kita dari dosa-dosa kita. Ya, darah inilah membeli kita, menebus kita kembali. Firman Tuhan juga kita telah dibeli dengan harga mahal. Ya, sorry, puji Tuhan, kita hari ini telah ditebus. Ya, kita adalah dulunya tangkap menjadi tawanan si iblis. Dan kita ditebus oleh Tuhan, dibeli kembali oleh Tuhan, oleh darahnya. Bukan hanya demikian, saudara, darahnya juga membasuh dari kita punya kecemaran. Ya, sorry, ini bisa saya umpamakan seperti karena kita berdosa, ya, kita seperti satu cangkir yang harusnya ada di tempat meja makan, ya, dipergunakan untuk minum, ya. Tapi karena cangkir ini sudah jatuh ke dalam selokan yang kotor, bau, dan lain sebagainya, ya. Tidak ada yang tidak bisa dipakai lagi sesuai fungsinya. Tapi hari ini kita diambil, ya, dipindahkan posisinya. Tapi sebelumnya kita dicuci, dibasuh, cuci bersih, dibasuh, ya. Dari selokan diambil, kita dicuci bersih. Dengan apa? Dengan darahnya. Ya, saudara, darahnya mencuci kita, membersihkan kita, melepaskan kita dari kecemaran, dari kenajisan kita. Akhirnya kita dipindahkan ke posisi yang seharusnya kita berada, sebagai milik Allah. Puji Tuhan, saudara, inilah oleh darahnya, ya, darah yang begitu mahal yang telah Allah berikan kepada kita, supaya olehnya kita diampuni, kita ditebus, dan kita dibasuh dari kecemaran, ya. Puji Tuhan, saudara. Nah, ini semua dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Tujuannya untuk apa? Supaya, saudara, kita di hadapan Allah kita boleh dibenarkan. Puji Tuhan, saudara, ya. Allah sebenarnya tidak bisa membenarkan kita.
apapun yang kita lakukan, apapun kebaikan kita, perbuatan kita di mata Allah, kita ini adalah orang yang cemar, orang yang hina, ya, karena hati kita sudah batu, ya, sudah cemar, saudara. Nah, tapi puji Tuhan, ya, kita hari ini melalui darah Kristus di depan Allah, Allah tidak bisa tidak membenarkan kita. Ya, saudara, ya, puji syukur kepada Tuhan. Saya bersyukur bahwa kita hari ini telah menerima darah penebusan. Dan darah inilah bisa mengantarkan kita kepada Allah. Tanpa darah, kita tidak bisa diperkenan oleh Allah. Seorang imam besar masuk ke dalam Rumah Kudus harus membawa darah. Saudara, dipercikan. Ya, demikian pula kita. Darah Kristus di depan kita menjadi jubah kebenaran kita. Amin. Dan kita hari ini juga bisa menghampiri Allah. Seperti kita Ibrani mengatakan, ya, kita dengan penuh keberanian datang menghampiri takhta kasih karunia. Puji syukur pada Tuhan, saudari, inilah penebusan, pembasuhan, ya, secara posisi. Kita bukan hanya dipindahkan, tapi kita juga dibenarkan, dilayakkan kembali di hadapan Allah. Amin. Kita lanjut, saudari. Ketiga, di dalam hati nurani kaum beriman. Saudari, Allah hari ini membahasnya juga memurnikan, ya, secara batin, ya, dia memurnikan hati nurani kita, hati nurani kaum beriman. Coba kita lihat, saudari, pada saat manusia jatuh. Manusia pada saat jatuh, harusnya manusia itu hidup, ya, menuruti perkataan Allah, menerima perintah Allah secara langsung. Manusia tidak perlu dipimpin oleh orang lain, tetapi ada Allah yang memimpin mereka. Tetapi sejak manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka manusia mulai mati. Ya, hati nurani ini adalah bagian daripada roh. Ya, karena itu roh manusia mati, yaitu fungsi, ya, fungsi roh ini yang komunikasi, yang intuisi sudah mulai mati. Ya, Allah mulai mengaktifkan hati nurani kita. Ya, hati nurani kaum nurani diaktifkan saat dia berdosa pertama kali. Nah, hati nurani inilah manusia mulai sadar akan dosa. Ya, manusia mulai melihat ada satu dosa. Ya, kita bisa lihat pada saat manusia berdosa, dia makan buah dari pengetahuan baik dan jahat, kemudian pada saat Tuhan mencari mereka ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena ada hati nurani mereka bersaksi bagi mereka sendiri bahwa mereka ini telanjang, mereka malu, ya, mereka takut, mereka bersembunyi terhadap Allah. Saudara, inilah fungsi hati nurani yang diaktifkan. Tetapi sejak itu, saudari, manusia dipimpin oleh hati nurani yang tidak lagi langsung daripada Allah. Ya, hati nurani, melalui hati nurani ini mereka mendengarkan suara Allah. Ya, mereka ada satu perasaan tidak damai, tidak sukacita. Ya, nah, tetapi di akhir kejatuhan manusia berikutnya, saudari, mulai hati nurani manusia ini juga mati. Manusia tidak lagi ada hati nurani. Ya, mereka bisa membunuh yang lain. Ya, bahkan di dalam zaman Nuh, mereka tidak lagi melihat Allah. Mereka hanya memuaskan diri sendiri, mengawinkan, minum-minum dan sebagainya, berpesta. Saudari, inilah keadaan manusia. Sehingga manusia akhirnya berikutnya manusia dipimpin, diperintah oleh manusia dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, saudari, inilah keadaan kejatuhan manusia. Nah, karena itu pada saat kita beroleh selamat, Allah pertama-tama akan memurnikan hati nurani kaum beriman. Ya, sehingga kaum beriman itu mulai ada satu perasaan. Ya, perasaan, ada suara Allah, ada satu perasaan tidak damai. Ya, coba kita lihat beberapa kesaksian saudari kita yang di depan. Ya, banyak saudari bersaksi bagaimana pada saat mereka misalnya pada saat mereka sebelum beroleh selamat, mereka suka minum-minum, ya, atau suka berjudi atau suka apapun. Nah, setelah mereka beroleh selamat, ya, mereka menerima Tuhan dengan sukacita, dibaptis, kemudian mereka diselamatkan. Nah, mereka menerima pembasuhan hati nuraninya. Apa yang terjadi, saudari? Kelihatan tidak terjadi apa-apa. Tapi begitu mereka melakukan perkara-perkara dosa, ya, dosa-dosa yang biasa mereka lakukan, mereka sudah tidak ada rasa sukacita. Tidak, mereka sudah tidak timbul selera. Ada merasa bahwa ini tidak benar, ya, tidak lagi menikmati seperti zaman dulu. Ya, saudari, apakah ini? Inilah hati nurani mereka dibasuh, saudari, ya. Puji Tuhan, hati nurani mulai diaktifkan kembali, saudari, dikembalikan. Ya, puji Tuhan, saudari. Nah, kemudian berikutnya adalah melalui baptisan, saudari.
Manusia percaya pada Tuhan adalah satu perkara, ya, yang tidak kelihatan, ya, di dalam batin mereka. Mereka menerima darah Tuhan tidak terlihat, saudara. Ya toh, tidak hanya percaya Tuhan, mereka diselamatkan. Tetapi hari ini juga perlu pembaptisan. Pembaptisan itu adalah menghapus dosa, noda dosa manusia di hadapan manusia. Ada satu deklarasi bahwa aku ini adalah milik Kristus. Aku telah dibasuh oleh darahnya. Nah, ini adalah deklarasi mereka di hadapan manusia. Puji Tuhan, saudari, inilah pembasuhan. Pembasuhan ada 4 aspek, saudari. Pertama adalah oleh darah, kemudian di hadapan Allah, untuk kita bisa bawa masuk ke dalam Allah, kepada Allah, diperkenalkan oleh Allah, dan Allah membasuh hati nurani kita, supaya hati nurani kita boleh mendengarkan suara Allah. Dan hati nurani boleh mewakili hukum Allah di dalam kita. Dan kita melalui pembaptisan, saudari, supaya noda dosa kita dibasuh di hadapan manusia. Oke, saudari, berikutnya kita bicara mengenai pembasuhan watak secara subjektif, saudari. Kalau tadi secara objektif saya jelaskan bahwa itu adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh Allah Kristus dan Kristus bagi kita. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat perkara-perkara apa pembasuhan ini yang bisa kita alami dalam kehidupan kita. Ya, saudari. Ya. Nah, hari ini pembasuhan oleh watak ini, saudari, untuk menghapus, ya, khususnya menghapus kekotoran di dalam sifat kita. Ya, kalau tadi secara objektif kita semua perbuatan dosa kita diampuni, ditebus, diperkenalkan kembali, ya, kemudian hati nurani mulai dihidupkan, dibasuh. Nah, hari ini kita bicara lagi bagaimana dengan sifat dosa dalam kita. Nah, ini perlu dibasuh juga, ya, kita perlu dihapuskan kekotorannya dalam sifat kita. Bagaimana, saudara-saudari? Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengalami pembasuhan di dalam sifat kita ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaimana caranya, saudara, kita bisa mengalami persona Tuhan, yaitu saat kita menyeru nama Tuhan. Nah, kita ini dalam realitasnya, saudara, kita pada saat kita berseru nama Tuhan, kita menjadi satu yang organik. Ya, kita berbahagia dengan sifat dan hayat Kristus. Amin. Ya, contohnya saat kita bangun pagi, ya, saudara, ya, kita bisa menyeru, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Begitu kita demikian, ada satu kesegaran, satu infusi hayat ke dalam kita, membuat kita segar, membuat kita ada energi, ya. Kita semakin menyeru, semakin ada satu kesegaran dalam kita. Ya, puji Tuhan, saudari, inilah pengalaman kita. Dan ini juga seperti firman Tuhan mengatakan, siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, ini juga kita bisa praktekkan. Ya, ini ada bisa kita alami. Sebagai contoh, saudara, ya, pada saat kita mau ada satu kondisi, ada satu situasi di mana kita ingin marah, karena satu keadaan kita ingin emosi, ya. Saudara, sementara jangan langsung marah. Tariklah dulu dirimu, serulah nama Tuhan, menjadi satu dengan Dia, maka kamu akan mengalami infusi hayat. Amin. Infusi hayat inilah membuat Anda bisa mengalahkan watak Anda. Ya, bukan dengan kekuatan apa, tapi dengan infusi hayat ini bisa mengalahkan watak Anda. Ya, Anda tidak lagi marah. Ya, Anda tidak lagi dalam situasi itu Anda bisa emosi demikian rupa. Saudara, inilah pembasuhan watak, yaitu melalui kita bersatu dalam nama Sang Persona Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, saudara, kita perlu juga di dalam roh. Ya, saudara, mengalami pembasuhan watak ini perlu kita belajar tinggal, hidup, dan dipimpin oleh roh itu. Amin. Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus juga dalam hidupnya dia selalu bersatu dengan Bapa. Dan kita juga, Paulus juga pernah mengatakan, ya, siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara, kita perlu demikian, mengikatkan diri kita kepada Tuhan dengan cara menjadi satu roh dengan Dia. Hari ini di dalam roh kita perlu melatih roh kita, lekat padu dengan Tuhan, lekat pada persona ini, ya, menikmati dirinya. Dengan demikian, saudara, maka ada satu infusi hayat, transfusi hayat di dalam kita, ya, melalui roh itu akan mementeraikan kita dan membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut melalui transfusi ilahi oleh roh itu.
Saudari, melalui apa? Melalui kita doa dengan menggunakan roh. Menyeru nama Tuhan dengan menggunakan roh. Doa baca firman dengan menggunakan roh. Dengan demikian, saudari, betul-betul ada satu infusi ya, secara pelan tapi pasti ya. Dia mulai mendiris kita ya. Ada satu aliran masuk ke dalam kita, memenuhi roh kita, ya, jiwa kita sampai tubuh kita. Puji Tuhan, saudari. Inilah pembasuhan oleh watak. Pembasuhan watak ya. Di dalam kita bisa kita alami. Saudari, saya terjamah di dalam firman Tuhan ya, dalam Efesus 1 ayat 14 ya, di mana roh itu memeteraikan kita. Saudari, boleh kita katakan bahwa pada saat dimeteraikan itu ada satu transfusi, ada satu infusi ya. Jadi seperti kertas putih ya, saudari ya. Kita ada satu stempel ya. Stempel ini ada satu gambar ya. Gambarnya otomatis gambar ini tidak aja gambar saja, tapi harus ada tintanya. Nah, tinta ini begitu distempel ke dalam kertas yang putih tadi, maka di dalam kertas putih tadi apa yang terjadi, saudara? Maka tinta daripada stempel ini akan meresap ke dalam kertas putih tadi. Dia meresap sedemikian rupa sehingga gambar dari stempel tadi, materai tadi, saudara ya, akan tergambar di dalam kertas putih tadi. Melalui kertas putih tadi menyerap, meresap, ya, yang tergambar di dalam kertas putih tadi. Sehingga di kertas putih tadi akan menggantikan stempel tadi. Saudara, ini juga terjadi dalam hidup kita. Kapan kita terus melatih kita punya, kita datang pada Tuhan, ya, kita menikmati diri Tuhan dengan menggunakan roh kita, dekat padu dengan Tuhan. Ada satu infusi sedikit demi sedikit, ada satu aliran terus mengalir. Akhirnya watak kita akan diubah. Kita tidak tahu, saudara ya. Kita tidak berusaha dengan kekuatan kita, tapi infusi ini mengubah kita. Ada gambar Allah di dalam kita. Puji Tuhan, saudara. Inilah pembasuhan oleh watak ya. Karena itu hati kita, saudara, tadi hatinya harus diberikan. Yeremia mengatakan ya, pada saat saya berdosa ya, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Nah, saudara, hati ini harus baru, harus hati yang lemah lembut, hati yang seperti tanah yang baik, supaya bisa menerima benih hayat ini, supaya benih hayat ini bisa tumbuh, ya, supaya kertas yang putih tadi ya harus bisa meresap. Jangan kertas plastik ya, kalau plastik tidak bisa meresap. Saudara, inilah melalui kita melatih roh kita. Kita belajar hidup dipimpin oleh roh itu, menikmati Tuhan di dalam roh. Puji Tuhan, saudara ya. Kemudian ketiga adalah oleh iman, saudara ya. Setiap orang Kristen yang telah menerima penebusan bukan hanya diselamatkan karena kita beriman, tetapi dalam hidup sehari-hari setiap orang Kristen, kita perlu hidup berdasarkan iman. Tidak hidup berdasarkan perasaan atau pemikiran sia-sia, tapi kita perlu diperbaharui dari hari ke hari, ya, sehingga kita memiliki hati yang baru, yang bersih dan lunak. Jadi kita perlu hidup oleh iman, saudara. Belajar senantiasa hidup oleh iman. Ya, tidak lagi dibingungkan oleh banyak perkara sehingga menyebabkan kita ini penuh kekhawatiran, sehingga infusi itu tidak terjadi. Ya, kita tidak hidup oleh perasaan kita tidak hidup oleh lingkungan kita, tapi pemikiran kita bagaimana ya. Tapi kita hidup percaya hanya kepada Tuhan, hidup bersandar Tuhan. Hanya dalam iman kita percaya bahwa apa yang Allah sudah genapkan di dalam diri kita, yang Allah berikan porsi bagi kita, saudari, adalah untuk kebaikan kita, supaya kita boleh mewakili Dia, supaya kita boleh ada gambar Kristus di dalam kita. Ya, puji syukur pada Tuhan, saudari, ini adalah pengudusan oleh watak, dan ini bisa kita lakukan, kita alami setiap hari. Saudari ya, puji syukur pada Tuhan, kita perlu belajar perkara ini ya. Bagaimana contoh iman ini banyak sekali, saudari ya. Bagaimana Abraham ya hidup oleh iman, ya. Dia melihat Allah itu Allah yang mulia, dan itu dia mengikutinya dengan ketat. Nah, saudari, kita juga perlu demikian, hidup oleh iman, mengikuti Tuhan dengan ketat. Ya, puji Tuhan, saudari ya. Kemudian, saudari, akibat dari pembasuhan ini apa?
Kalau kita mengalami pembasuhan secara posisi, secara watak, yang kita mengalami pembasuhan ini setiap hari, ya, melalui firman yang kita baca, melalui kita doa baca, melalui kita hidup oleh roh, melalui kita hidup oleh iman, maka yang terjadi adalah kita akan dibasuh putih seperti salju dan putih seperti bulu domba di hadapan. Puji Tuhan, saudara. Sangat manis sekali ya. Kita kotor yang bagaimanapun, hanya kita akan menjadi putih seperti salju. Ya, sangat halus, ya sangat baik. Ya. Kemudian kita juga akan mendapatkan kemurnian batin tanpa cacat, hayat dan sifat seperti apa adanya dia. Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga roh, jiwa dan tubuhmu ya toh, tak bercacat ya sampai Tuhan datang kembali pada kedatangan Tuhan. Puji Tuhan saudari, inilah pembasuhan ini yang kita perlukan setiap hari dalam kehidupan kita. Saudari, kita sangat menikmati berita ini. Semoga berita ini tidak berlalu begitu saja. Kita tidak hanya mengenal Tuhan, oh saya telah diberoleh selamat, saya sudah dibaptis, puji Tuhan saya sudah ditebus darahnya. Tapi kita tidak mengalami, bukan hanya posisi kita sudah pindah, kita tahu bahwa kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup, dalam maut ke dalam kerajaan. Tapi tidak hanya demikian, tapi kita perlu lebih maju lagi mengalami dia sedemikian rupa sehingga kita mengalami pembasuhan watak, yaitu secara subjektif dalam hidup kita. Dengan demikian, saudari, pembasuhan ini membawakan bagi kita adalah kita di hadapan Tuhan betul-betul tidak bercacat celah. Ya, kita bisa mengekspresikan dirinya. Puji Tuhan, saudari ya. Semoga Tuhan rahmati kita, saudari. Kita perlu berlatih senantiasa, latihan kita tinggal dan hidup di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya sampai sekian. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Amin. Puji Tuhan.